Apakah layarnya sudah terbaca? Layar. Sudah, sudah Belum, kelihatan? Belum, sudah, belum. belum, Sudah ya? belum, Oke, terima kasih. Belum, Lanjutkan untuk moderasi beragama. belum, Pak. Sudah atau belum? belum. Oh, belum. Ya, siap, siap, siap. Kelihatan ya. Sudah. Belum kelihatan. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Halo? Belum. Belum juga. Assalamualaikum. Kelihatan. Saya sudah share screen. Ya ulangi coba. Mohon maaf adik-adik lagi buka filenya. Jadi buka. Ngeri adik-adik ya. Mohon maaf. Ya, baik. PC satu malam.
Gimana Pak Sodri, bisa ndak? Iya, ini bisa Umi. Lagi loading, Oke, buka apa namanya? File Share share screen. screen. Ya, Ya, saya nyoba pakai tab kok agak susah. Ya, ada di semuanya. Ya, apakah sudah bisa kelihatan? sudah. Oke, jadi semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi MTS Pemalang. Katanya mengenai dengan moderasi beragama. Ya, saya ulangi apa itu moderasi beragama. Mungkin adik-adik semuanya bisa melihat tulisan berikut, yaitu cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi beragama tadi. Intinya dia itu berpikiran tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Ya, dalam apa? Dalam menjalani ajaran agamanya. Nah, di situ prinsip ada beberapa prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Di antaranya yaitu ada wasatiyah, tasamuh, musawah, adalah, dan terbuka dinamis. Ya, wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu sikap tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau Anda menganggap paling benar, itu namanya, atau menganggap di agamamu, beragamamu itu paling benar, itu namanya ekstrim kanan. Kalau ada seseorang yang sangat di situ maksiat, kita ekstrem kiri. Atau menjauhi dengan ajaran-ajaran agamanya. Nah, tasamu itu apa? Toleran. Jika ada di situ perbedaan-perbedaan dalam beragama, kalian toleransi, itu namanya tasamu. Misalnya dalam kebudayaan, dalam adat istiadat, dalam menjalankan itu beragama, kamu menghargai, itu namanya toleran. Istilahnya apa? Tasamu. Tapi jika ada seseorang yang melanggar syariat Islam, dia agamanya Islam, tetapi di situ melanggar syariat Islam. Maka ketika ada hal seperti itu, kamu biarkan saja, itu bukan namanya tasamu. Jadi toleran dalam hal ini adalah toleransi dalam beragama, dalam beragama. Terus kemudian ada musawah, kesetaraan dan kesejajaran. Manusia sama dalam hak kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran kelompok, keturunan, harta, dan lainnya. Itu ke musawah. Sawaun dari kata itu, yang artinya sama. Jajar, baik itu punya kedudukan maupun tidak. Nah, itulah namanya musawah. Kemudian ada adalah adil. Bagaimana memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Bersikap adil kepada siapapun, kepada agamanya apapun. Itu bersikap adil. Ingat, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, baik itu Katolik, baik itu Nasrani, baik itu Konghucu, terus jenis kelaminnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, terus status sosialnya.
dianggap adil. Adilnya bagaimana? Tentunya sesuai ketentuan-ketentuan. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Yang berikutnya adalah prinsip terbuka dan dinamis. Sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan. Tidak jumud, statis, stagnan, jalan ke teman tidak. Itulah daripada diantaranya prinsip yang harus dasar mengenai moderasi beragama wasatiyah, tasamuh, musawah adalah terbuka dan dinamis. Ada beberapa prinsip berikutnya di dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, terus toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Komitmen kebangsaan itu harus di situ kuat bahwa kita menjadi sumber dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh mengganti dasar negara Pancasila dengan yang lain, dengan kekhalifahan, tidak boleh. Harus komitmen kebangsaan. Toleransi terhadap siapapun. Ras, suku, budaya, agama harus saling toleransi. Anti kekerasan, misal ada kebatilan-kebatilan itu tidak boleh dihakimi sendiri, terus dihukumi sendiri dengan kekerasan-kekerasan. Karena kekerasan tersebut sangat bertentangan di semua agama. Di semua agama itu saling sangat menentang dengan kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan. Apalagi dalam agama Islam itu tidak boleh. Walaupun dia melakukan, mohon maaf, kejahatan, itu tidak boleh, tetap diadili sendiri, kemudian di masa sendiri. Harus di situ sesuai dengan undang-undang diserahkan kepada yang berwenang. Misalnya ada kebatilan, ada perampokan, ada kejahatan seperti itu. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Di Indonesia banyak suku, di setiap suku ada beberapa tradisi. Tradisinya Jawa Barat bagaimana, kalau orang pernikahan, tradisinya Jawa Tengah bagaimana dalam pernikahan, tradisinya Jawa Timur bagaimana dalam pernikahan, tradisinya di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera dalam itu berbeda-beda. Inilah Indonesia yang dimana di situ terdiri dari beberapa perbedaan yang disatukan menjadilah Nusantara. Nah, berikutnya ada 9 kata kunci moderasi beragama. 9 kata kunci moderasi beragama. Yang pertama ada kemanusiaan. Ya, ada kemanusiaan berarti sikap sosialnya, sikap itu di mana pedulinya terhadap sesama, terhadap tetangga, saudara, humanisme, kemanusiaan. Terus yang kedua, kemaslahatan umum. Mana ditimbang ketika ada kebijakan antara maslahah dan mudarat, antara manfaat dan ketidakmanfaatan atau hal yang negatif mengenai hal umum. Itu penting. Terus adil, harus saling adil, terus berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Itu adalah 9 kata kunci moderasi beragama. Oke, kita lanjut. Ini materi mengenai sedikit tentang kata kunci atau dasar-dasar daripada moderasi beragama. Ada beberapa dalil sebelum kita nanti ke latihan soal tentang mengenai
9 prinsip dalil dalam moderasi beragama. Nah, yang pertama adalah di surat Yunus ayat 99 tentang perbedaan keimanan adalah desain dari Allah. Yang berbunyi ayat walau syaa rabbuka la ammana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan maksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang? Nah, disinilah ada perbedaan keimanan. Dasarnya surat Yunus ayat 99. Dalil yang berikutnya mengenai prinsip moderasi beragama yaitu surat Al-Kafirun ayat 6. Meyakini keimanan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Situ. Jadi tidak boleh saling memaksa. Dalil yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 139. Meyakini ibadah itu masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku ya buat amalku, amalmu ya buat amalmu. Jadi tidak boleh mengganggu urusan ibadah masing-masing juga. Bagaimana jika ada teman yang mengajak di situ beribadah di berbeda agama di tempat ibadahnya tetap tidak boleh. Lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati, tapi menghormatinya hanya sebatas dia menghormati. Tidak boleh di situ sambil apa? Ikut-ikutan ibadah itu yang kurang pas. Dalil yang berikutnya yaitu surat Al-An'am ayat 108. Larangan menghina kepercayaan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayas- fayas- fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Tsumma ila rabbihim marji'ukum fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki kesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu larangan menghina kepercayaan orang lain. Tidak boleh. Nah, dalil berikutnya adalah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Seperti itu. Nah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Berikutnya dalil yang keenam, surat Al-Imran ayat 85. Yakin bahwa Islam adalah pilihan terbaik. Wa ma yabtaghi khairal Islam madina fala yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, dalil berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Mengenai apa? Berislam secara menyeluruh. Kafah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, ada 9 dalil. Yang kedelapan
yaitu surat Al-Imran ayat 19. Islam agama yang diridhoi Allah. Jadi Anda itu benar-benar harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, yang paling benar, dan agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, dalil yang berikutnya dalam dasar moderasi agama beragama adalah Al-Maidah ayat 3. Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Telah kusempurnakan, ya, telah sempurnakan agamamu untukmu, agamamu untukmu. Jadi benar-benar cukup nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Nah, istilah dalil konsep dasar tadi mengenai moderasi beragama. Kita latihan soal. Nah, yang pertama itu ada soal di sebuah kota yang memiliki keragaman suku dan agama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan hari besar agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat merayakan hari besar mereka tanpa mengganggu ketertiban umum. Kebijakan ini mencerminkan prinsip moderasi beragama yaitu A. Komitmen kebangsaan dan anti kekerasan, B. Toleransi dan kemanusiaan, C. Kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi, D. Taat konstitusi dan berimbang. Ya, jawabannya apa? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Ya, komentar. Jawabannya apa, kawan-kawan? Ya, kawan-kawan, jawabannya apa? Kolom chat. Bisa jawab di kolom chat. Ya, B. Ya, ya. B, yang lain, silakan. B, ya, yang lain. Tuh.
B. Semuanya B ya. Siapa? Jawabannya B semua. Ya, Kak Ben dia Siva. C. Ada Adinata, ada Ayundia, Agnia, Fauzan, terus Ramadhani, B semua. Ini Ben de Siva. Siva. Jawabannya C. Yang lain? Ya, yang tepat jawabannya apa? Jawabannya C. Kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi. Kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi. Kenapa demikian? Karena di situ ada pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan hari besar agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Ini kan kaitannya mengenai umum seperti itu. Kemaslahatan, kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Supaya apa? Agar masyarakat dapat merayakan secara aman, secara tertib seperti itu. Jadi langkah pemerintah yang diambil itu dalam rangka untuk biar di situ tertib. Nah, ketika langkah yang diambil tersebut dari kebijakan pemerintah, maka ada kebijakan, maka di situ lebih biasanya kepada kemaslahatan dan tentunya menghormati. Itu ada kelompok kan? Menghormati terhadap tradisi. Ya, ingat ini kuncinya. 9 kata kunci moderasi, beragama kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Berikutnya, soal dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama, seorang tokoh masyarakat mengusulkan diadakan forum dialog antar agama secara berkala. Forum ini bertujuan untuk mengatasi potensi konflik dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan diadakan dialog ini, masyarakat diharapkan lebih di situ apa? Menghargai perbedaan yang ada. Usulan tokoh-tokoh tersebut didasari oleh prinsip moderasi beragama yaitu apa? A. Adil komitmen kebangsaan. B. Kemanusiaan dan anti kekerasan. C. Berimbang dan toleransi. D. Taat konstitusi dan anti kekerasan. Ya, kira-kira apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Ya, apa adik-adik? Kira-kira apa jawabannya? Ya, Syifa D. Yang lain silakan. Ya, Yundia D.
Pertanyaannya adalah usulan tokoh tersebut didasari oleh prinsip moderasi beragama itu. Nah, kira-kira apa? Ya, yang paling tepat adalah C, berimbang dan toleransi. Berimbang dan toleransi. Kenapa demikian? Karena tokoh tersebut di situ mengusulkan agar ada forum dialog antar agama secara berkala. Tujuannya untuk mengatasi potensi konflik. Nah, biar tidak ada potensi konflik harus berimbang dan harus ada toleransi biar tidak ada kesalahpahaman. Seperti itu. Biar tidak salah paham bagaimana? Ya harus toleransi. Nah, disitulah ketika ada harus berimbang eh, itu dari kepala suku atau tokoh tersebut biar di situ ada unsur-unsur rata, ada unsur-unsur bijak, ada unsur adil, ada unsur-unsur apa? Berimbang. Kan di situ mengusulkan ada apa namanya? Dialog antar suku secara berkala. Ya, jawabannya adalah C, berimbang dan toleransi. Soal berikutnya, dalam sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat beberapa keluarga dari agama lain yang menetap di sana. Untuk menjaga kerukunan, kepala desa menetapkan aturan agar tidak ada kegiatan keagamaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kepala desa juga menganjurkan warga desa untuk menghormati hari besar agama lain. Kebijakan ini yang dilakukan oleh kepala desa ya, menunjukkan penerapan prinsip moderasi beragama yaitu apa? A. Penghormatan kepada tradisi. B. Komitmen kebangsaan. Dan taat konstitusi. C. Adil dan kemanusiaan. D. Toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Ya, kira-kira apa? Silakan tulis di kolom komen. Ya, jawabannya apa? Yang benar adalah C. Betul sekali. Sorry. D. Benar. Benar dari Kak D. Nur Aini. MTS Malang. Jawabannya D. Toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Kepala desa ini mengetahui bahwa penduduknya itu mayoritas agama apa? Islam. Tapi hanya beberapa tok keluarga dari agama lain yang menetap di sana. Agama, contohnya agama Nasrani. Dan biar di sini ada kerukunan, di situ kok tetap damai, adem ayem dari kepala desa tersebut menetapkan aturan agar tidak ada kegiatan keagamaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Lah, dengan kebijakan kepala desa ini, warga diharapkan itu menghormati, menghormati berarti toleransi. Tetap biar ada tradisi apa ada kegiatan-kegiatan. Jadi kepala desa itu tidak melarang, tetap ada kegiatan-kegiatan, tapi di situ tidak mengganggu yang lain. Toleransi kan. Kemudian tetap ada kegiatan dan berarti kepala desa tersebut menghormati kepada tradisi. Ya, betul. Nur ini jawabannya adalah D. Toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Ya, berikutnya. Dalam situasi pandemi, pemerintah daerah memutuskan untuk menunda sementara perayaan keagamaan massal.
guna mengurangi risiko penularan. Meski sebagian masyarakat tidak setuju, putusan ini tetap diberlakukan demi keselamatan bersama. Prinsip moderasi beragama yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah A. Kemaslahatan umum dan kemanusiaan. B. Inti kekerasan dan taat konstitusi. C. Adil dan berimbang. D. Toleransi dan komitmen kebangsaan. Ingat kata kuncinya. Pemerintah daerah memutuskan. Nah, ya, Queen Shiva sudah jawab A or C. Kata Queen Shiva. Siapa ini? Ya, A. Yuk, yang lain 10 detik. A. Nur Aini A. Ramadhani A. Ya, Salsabila A. Alhamdulillah, jawabannya benar semua. Betul, jawabannya A. Kemaslahatan umum dan kemanusiaan. Kemaslahatan umum dan kemanusiaan. Pemerintah daerah memutuskan untuk menunda sementara perayaan. Demi kemaslahatan. Nah, itu dalam rangka apa? Kemanusiaan. Karena itu kalau misal dilaksanakan terus-menerus akan terjadi risiko yang besar. Oke, betul. Selanjutnya kita ke dalil ya. Dalil. Oke. Di situ ada surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alal nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Apa tujuan utama Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan? Ya, tadi sudah kami sebutkan di materi sebelum soal. Yang pertama ada agar yang A ya, agar umat Islam dapat hidup dengan seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang B, agar umat Islam dapat menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Yang C, agar umat Islam dapat bersatu dalam satu kiblat yang sama. Yang D, agar umat Islam mengikuti semua ajaran para nabi sebelumnya. Ya, silakan di kolom komen. 10 detik. Ya, jawabannya apa? Ayo, teman-teman. Ya, Nur Aini C. Masih ragu. Terus yang lain, Redmi 10, 2022 D. Yang lain, B. Khayarat C. Ayundia B. Yang lain, ya, ya betul sekali. Jawabannya adalah B. Agar umat Islam dapat menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Ja'alna kum ummatan wasata litakunu syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ya ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna itu jelas agar menjadi saksi bagi umat. Nah, ini di situ. Wa kadzalika ja'al ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi. Tujuan menjadi manusia sebagai umat pertengahan apa? Syuhada 'alan nasi. Gitu ya.
Syuhada ala nasi. Sebagai saksi kepada manusia wa yakuna rasulu alaikum syahida. Di sini ada materi. Mana ini? Nah, maaf. Ah, ya. Nah, kuncinya di sini mohon maaf, kenapa kok tidak A? Karena di situ sudah ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan, apa tujuan Allah menjadikan umat Islam sebagai pertengahan? Berarti kan sudah ada pertanyaan di situ. Ya, jawabannya adalah B. Betul. Soal berikutnya adalah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, la taghlu fil dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatu ila akhirih. Ahlul kitab diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak berlebih-lebihan dalam keimanan mereka? A. Karena agama yang mereka ikut tidak sempurna. B. Karena agama mereka memiliki prinsip yang berbeda dengan Islam. C. Karena Isa hanyalah utusan Allah dan bukan bagian dari Tuhan. Dan D. Karena Nabi Isa melarang kepercayaan selain kepada Allah. Ya, jawabannya apa di situ? Jawabannya adalah apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak berlebih-lebihan dalam keimanan mereka. Karena apa? Ya, Syifa. C, bukan? Ya, betul. Syifa jawabannya C. Karena Isa hanya utusan Allah dan bukan bagian dari Tuhan. Innamal Masihu Isa bin Maryam. Rasulullah wa kalimatuh. Itu jawabannya. Innama innama al-Masihu Isa bin Maryam. Nah, Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah anak Maryam dan menjadi utusannya Allah atas tanda-tandanya kebesaran Allah. Situ. Oke. Soal yang berikutnya. Dalam Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Menekankan sikap moderat dalam berinfak. Apa yang bisa disimpulkan tentang sikap berinfak dalam Islam berdasarkan ayat ini? A. Berinfak sebaiknya dilakukan dalam jumlah kecil saja agar tidak boros. B. Berinfak harus dilakukan dengan jumlah besar untuk menunjukkan kekayaan. C. Berinfak dianjurkan dilakukan secara rutin meskipun harus berlebihan. Harus berlebihan. D. Berinfak sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan tanpa berlebihan atau kikir. Ya, Aimira Ramadhani. D. Yang lain ada yang mau jawab? Ayun D. Yusuf. Yusuf D. Queen Shiva apa? Nur Aini D. Ya, jawabannya yang tepat adalah D. Berinfak sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan tanpa berlebihan atau kir. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuftaru. Wa lam yafturu. Tidak boleh berlebih-lebihan dan ikir. Ya, makana baina dzalika qawama. Ya, kuncinya di sini. Lam yusrifu wa lam yafturu. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, soal berikutnya mengenai yaitu undang-undang. Nah, di undang-undang.
Nah, itu ada dampak positif dari terbitnya apa ya? Apa dampak positif dari terbitnya Perpres nomor 58 tahun 2023 bagi program moderasi beragama. Itu ada undang-undang Perpres nomor 58 tahun 2023. Dampak positifnya apa? A. Membuat program moderasi beragama menjadi kurang efektif. B. Mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk program moderasi beragama. C. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal. D. Menghapuskan semua peraturan sebelumnya tentang moderasi beragama. Ya, jawabannya apa? Betul, Almira, Queen Shiva, terus Teguh, terus Agnia. Ya, jawabannya C. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal. Itu Perpres nomor 58 tahun 2023. Pada semuanya, ya. Sini Kak ada sedikit materi eh, mengenai di situ undang-undang, undang-undang tentang moderasi beragama. Ya, akan buka filenya. Apakah sudah kelihatan? Ada di semuanya? Sudah. Ya, di situ ada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Nah, ini ada SK-nya ya. Nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara koordinasi. Ya, bisa dilihat. Saya nanti share file tersebut. Mengatakan tentang apa? Peraturan Menteri Agama tentang tata cara ya. Koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Ya, itu ada satu tentang, nah ini ada pasal-pasalnya. Jadi dilihat, sambil saya lihat ya perlahan-lahan. Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Ya, nanti adik-adik bisa lihat tayangan ulang di rekamannya, artinya bisa dilihat tulisan tersebut. Ya, ya. Nah, ya, terus ada 7 halaman. Terakhir ini, rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Oke. Ya, sudah.
Adik-adik semuanya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan yang mau bertanya. Atau kita satu soal lagi untuk penutupan. Ya, satu soal lagi untuk penutupan. Coba ini. Nah, seorang pemuda bernama Dika aktif di media sosial dan sering membagikan konten yang merayakan beragamnya budaya agama di Indonesia. Namun baru-baru ini dia menemukan akun-akun yang menyebarkan berita palsu dan narasi yang memecah belah antara agama. Dika merasa khawatir dan ingin mengambil langkah untuk apa? Untuk melawan ideologi intoleransi ini. Apa langkah paling tepat yang seharusnya diambil jika dalam situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut untuk menghindari konflik. B. Membalas dengan konten yang lebih provokatif untuk menarik perhatian. C. Membuat kampanye positif di media sosial. D. Bergabung dengan kelompok yang memiliki pandangan intoleran untuk memperkuat sudut pandangnya. Ya, jawabannya apa? Silakan. Jawabannya apa? C, Pak. Ya, betul. C. Membuat kampanye positif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang toleransi. Ya, Alhamdulillah. Pertemuan malam hari ini sudah selesai. Ya, tidak ada pertanyaan. Mari kita cukupkan bersama. Kita akhiri bersama dengan bacaan. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.